Apakah Anda mengetahui berita kabut asap belakangan ini? Atau malah Anda menjadi korban kekejaman asap tersebut? Masalah kabut asap ini memang terus terjadi dari tahun ke tahun. Sampai-sampai tetangga sebelah pun seperti Malaysia dan Singapura tak pernah lelah untuk protes karena mereka selalu ikutan jadi korban. Karena terus-terusan terjadi, banyak yang bertanya, seperti halnya Keiza dan Faris ini. Kenapa kabut asap bisa terjadi? 10% dari daratan Indonesia adalah lahan gambut, di mana paling banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Lahan gambut merupakan lahan basah yang isinya banyak mengandung karbon, karena ia terbentuk dari hasil sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk. Umumnya, gambut sulit dibakar, tapi saat dikeringkan, gambut menjadi sangat mudah terbakar karena kandungan karbonnya yang tinggi. Ia dapat berubah menjadi tungku api raksasa yang menghasilkan asap 3 kali lebih besar dari kebakaran biasa. Kemudian terbakarnya lahan gambut tersebut meskipun tak semua, tapi banyak disebabkan oleh para perusahaan nakal. Mereka membakar hutan untuk dijadikan lahan pertanian baru. Dengan mengeringkan lahan gambut tersebut, ditambah lagi oleh musim kemarau tiap tahunnya, mereka sangat mudah dan sangat senang membakar hutan tersebut yang apinya dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Fakta mengejutkannya adalah itu sangat masuk akal bagi mereka. Hanya dengan mengupah orang sekitar Rp500.000 saja, maka ratusan hingga ribuan hektar lahan baru dapat segera ditanami. Pilihan itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan mereka mengeluarkan dana sekitar 5 hingga 7 juta rupiah per hektar untuk membersihkan lahan menggunakan alat-alat berat. Masalah kabut asap ini sudah tak tertangani sejak tahun 1990-an. Ini adalah foto satelit Indonesia yang menyebarkan asap ke seluruh dunia pada tahun 1997, yang merupakan rekor membanggakan sekali lagi dari Indonesia. Bahkan di Jambi sendiri, indeks standar pencemaran udara sudah mencapai angka 601, 2 kali lipat dari standar batas udara aman, yang pada dasarnya udara tersebut sudah terlalu beracun untuk dihirup. Apakah kita perlu menunggu korban jiwa dan kabar anak-anak yang dalam kondisi kritis akibat kabut asap tersebut? Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja sudah saatnya kita harus melakukan solusi permanen dan bukan solusi jangka pendek lagi. Perbincangkanlah kabar ini di mana-mana, karena nyatanya masih banyak orang yang belum tahu, khususnya banyak dari kita yang berada di luar wilayah bencana dan menganggap hal ini adalah hal yang sepele. Dengan cara tersebut, kita memberikan urgensi tidak hanya ke masyarakat, tapi juga ke pemerintah untuk bertindak lebih tegas dan lebih berani. Seperti mengetatkan izin pembukaan lahan, menindak keras para perusahaan nakal, dan membuat data kehutanan dapat diakses publik, sehingga hutan kita dapat dilindungi. Oleh karena itu, ayo kita melawan asap. Terima kasih. Like what you saw? Share. Hit the like button, add a comment, and be sure to subscribe to see us in the future. Thank you.